Selamat siang, perkenalkan kami dari Selamat siang, perkenalkan ikut berekod. R. Wes, Perkenalkan kami dari ini akan membahas tentang protein enzim. Perkenal saya sendiri Esa Alianti Araman dan rekan saya Erlina Dwi Novianti alias Siva Nazila. Next. Apa itu protein dan asam amino? Protein adalah molekul besar yang tersusun dari asam amino, sedangkan asam amino adalah unit pembangun protein. Protein terdiri dari polimer, yaitu rantai panjang, asam amino, yaitu monomernya untuk unit penyusunnya. Untuk sumber protein dan asam amino ini ada sumber hewani, sumber nabati, mikroba bakteri asam laktat, produk rekayasa yaitu beras yang diformulasi sebagai pengganti daging. Untuk struktur kimia asam amino dan protein memiliki 4 komponen utama, yaitu ada gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R, yaitu rantai samping. Untuk urutan asam amino yang membentuk struktur primer protein, yaitu terdiri dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuartener, jika lebih dari satu rantai polipeptida. Untuk struktur 3 dimensi, protein penting karena menentukan fungsinya di tubuh, misalnya sebagai enzim, hormon, atau antibodi. Next. Untuk sifat fisikokimia asam amino dan protein. Sifat protein meliputi dari kelarutan dalam air, titik isoelektrik, kemampuan membentuk ikatan hidrogen, gaya van der Waals, interaksi hidrofobik. Untuk contohnya ada konsentrat protein ikan, sunglir menunjukkan daya serap air dan minyak yang baik, serta densitas gambar yang sesuai untuk aplikasi pangan. Maksudnya, selanjutnya ada karakteristik protein, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sederhana atau sering disebut dengan homoprotein, yaitu berarti hanya terdiri dari asam amino. Lalu ada gabungan heteroprotein, yaitu berupa mengandung gugus protestik seperti glikoprotein, lipoprotein. Lalu ada fungsionalitas seperti enzim, hormon, dan antibodi. Lalu klasifikasi protein sendiri, yang pertama komposisi kimia, yaitu berarti protein sederhana, yaitu terdiri dari asam amino tanpa komponen tambahan lain seperti contohnya dengan albumin, yaitu berarti dalam putih telur, lalu ada globulin, yaitu dalam darah. Kemudian ada protein gabungan, yaitu berarti terdiri dari asam amino dengan penambahan komponen non-protein atau protestik, yaitu dengan contoh glikoprotein, protein plus karbohidrat, lalu ada lipoprotein, protein plus lemak. Lalu ada protein turunan, yaitu yang berarti hasil dari degradasi protein sederhana maupun gabungan melalui dehidrolisis atau denaturasi seperti contohnya pepton, proteosa, dan peptida. Kemudian untuk struktur molekul yaitu berupa protein globular, yaitu bentuk bulat atau sferis yang larut dalam air dan aktif secara biologis seperti contohnya enzim, hemoglobin, dan hormon insulin. Lalu ada protein fibrosa, yaitu berarti bentuk serat atau heliks panjang yang tidak larut dalam air dengan fungsi sebagai struktur, yaitu berupa kolagen dengan contoh kulit dan tulang, keratin, rambut dan kuku, dan fibrin dalam pembekuan darah. Lalu ada nilai biologis, yaitu protein lengkap,
yang berarti protein lengkap di sini dapat diartikan sebagai kandungan dari asam amino ini esensial dalam jumlah yang cukup, seperti contohnya telur, daging, susu, ikan, dan kedelai. Untuk protein tidak lengkap sendiri berarti kekurangan satu atau lebih dari asam amino esensial, seperti contohnya gandum, kurang lisin, jagung kurang triptofan, dan lisin. Untuk protein komplementer, yaitu berarti kombinasi dari dua sumber protein yang tidak lengkap, yang saling melengkapi profil asam aminonya, seperti contohnya nasi dengan penambahan kacang-kacangan. Untuk selanjutnya yaitu denaturasi protein. Denaturasi adalah proses perubahan struktur tiga dimensi protein tanpa memutuskan ikatan peptida utama. Penyebabnya antara lain adalah pH ekstrim, suhu tinggi, atau pelarut organik. Denaturasi mengubah sifat fungsional protein seperti kelarutan dan daya emulsi, misalnya perlakuan pH basa pada isolat protein kedelai (SPI) menyebabkan perubahan struktur sekunder dan meningkatkan kelarutan. Next. Sifat fungsional protein. Yang pertama yaitu kelarutan dan viskositas. Interaksi protein air. Produknya yaitu susu, minuman berprotein tinggi, sup, saus, dan adonan kue. Yang kedua yaitu pengemulsi dan berbusa. Interaksi protein antar muka. Produknya yaitu mayones, es krim, krim kocok, mousse, marshmallow, dan minuman berbusa. Yang ketiga koagulasi dan presipitas. Interaksi protein dan protein. Pembuatan tahu, keju, telur rebus, dan produk bakery. Next. Kesimpulan. Sifat fungsional protein dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan sekitar yang berperan dalam aplikasi pangan. Kedua, kelarutan dan viskositas menunjukkan interaksi protein dengan air yang mengaruhi kestabilan dan tekstur produk cair. Ketiga, pengemulsi dan pembentuk busa mencerminkan interaksi protein dengan antarmuka, minyak air atau udara air. Next. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih.